Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya. Salam kenal melalui video jaringan online ini dalam perkuliahan kita. Di saat kesempatan yang indah ini, saya ingin menyapa saudara-saudara semua selaku mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ UT Jember, Pokjar Giri semester 3A ataupun semester 3B. Suatu kehormatan bagi saya jika pada kesempatan ini saya bisa mendampingi tutorial untuk mata kuliah Pendidikan Matematika 1 di kelas saudara. Ya, semoga saudara semua dalam mengikuti satu semester ini atau 8 pertemuan ke depan ini, saudara tidak bosan dengan saya. Saudara bisa senang, bisa menikmati, dan meskipun banyak kekurangan dalam setiap pembelajaran saya. Baik, saya tidak panjang lebar. Ini merupakan pertemuan kita yang pertama. Di sini saya ingin perkenalan. Saya ingin menyampaikan bagaimana selama satu semester ke depan, apa yang harus kita pelajari, bagaimana sistem perkuliahan kita, dan mungkin ada beberapa yang belum kenal saya juga, ya. Mungkin ada beberapa yang belum kenal saya. Kelihatannya saya belum pernah ngajar kelas semester 3 ini, tapi tidak tahu lagi. Di sini saya juga pernah mengajar di di Pokjar Giri berapa kali. Baik, untuk mata kuliah satu semester ke depan yang saya dampingi dalam tutorial ini yaitu Pendidikan Matematika 1. Jadi mata kuliah Pendidikan Matematika itu ada dua. Ada Pendidikan Matematika 1, ada Pendidikan Matematika 2. Ya, jadi tenang saja. Saudara mungkin semester depan atau kapan pasti akan mendapatkan mata kuliah Pendidikan Matematika 2. Tidak tahu apakah tutornya kembali saya lagi atau yang lain. Nah, itu adalah kebijakan dari UT. Nah, modul yang kita gunakan seperti pada gambar ini, jadi saudara bisa lihat, di situ ada covernya yang saya cantumkan dengan judul Pendidikan Matematika 1 dengan penyusunnya Karso dan kawan-kawan edisi pertama. Nah, nanti silakan, saya yakin saudara sudah mendapatkan modul ini. Sedikit biodata dari saya, perkenalan. Nama saya Barep Yohanes. Ya, mungkin saudara bisa panggil saya dengan nama Pak Barep atau Pak Yohan, sama saja. Kalau namanya Barep Yohanes, jangan tanya anak keberapa. Ya, nah, kalau saudara orang Jawa pasti tahu kalau namanya Barep itu pasti anak pertama. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya punya adik 1 perempuan. Saya dulu kuliah background pendidikan saya lulusan S1 Pendidikan Matematika. Jadi kalau saudara saat ini mengampu mata kuliah Pendidikan Matematika 1, sudah tepat. Saya dulu sekolahnya di Pendidikan Matematika di Universitas PGRI Banyuwangi. Jadi memang background saya dari Pendidikan Matematika. Saya masuk di Universitas PGRI Banyuwangi tahun 2009 dan saya lulus tahun 2013, pas 4 tahun. Dari waktu perkuliahan 4 tahun. Lalu pada tahun 2013 saya lulus S1, 2014 saya melanjutkan ke jenjang magister atau S2, sama linear, yaitu Pendidikan Matematika juga di Universitas Negeri Malang. Nah, tahun 2014 saya masuk, 2016 saya lulus. Pas 2 tahun juga. Nah, jadi seperti itu. Jadi saudara tidak usah berkecil hati. Contohnya saya dari lulusan Banyuwangi, saya anak daerah, saya juga nyatanya bisa bersaing. Sampai akhirnya saya bisa melanjutkan S2 di Universitas Negeri Malang.
Untuk pendidikan matematika ya sudah tahap tingkatan baik lah, universitas tingkat papan atas untuk pendidikan matematika untuk Universitas Negeri Malang. Jadi itu adalah background saya. Lalu 2016 saya lulus S2, 2017 akhir atau 2018 saya menjadi dosen tetap di Universitas PGRI Banyuwangi di Uniba. Saya sebagai dosen tetap untuk prodi pendidikan matematika. Jadi saya kembali lagi. Dan juga pada tahun yang sama 2018 saya sebagai tutor UPBJJ UT Jember. Sebagai tutor. Sama, saya pernah mengajar atau menjadi tutor di beberapa pokjar di Banyuwangi, di Kabat saya pernah, terus di Purwoharjo pernah 1 kali, di Genteng pernah, lalu di Giri itu yang sering akhir-akhir ini di Giri itu juga pernah. Kalau di Genteng itu Genteng A sama Genteng B itu pernah. Nah, itu mulai tahun 2018. Banyak mata kuliah yang saya ampu di UT Jember ini. Salah satunya ini pendidikan matematika 1, pendidikan matematika 2 juga pernah. Saat ini juga saya ngajar matematika, statistik juga pernah, pendidikan statistik pernah. Lalu pembelajaran matematika di SD atau matematika di SD pernah. Itu beberapa mata kuliah yang pernah saya ampu di UT Jember. Kalau di Universitas PGRI Banyuwangi, mata kuliah yang saya ampu ya matematika diskrit, analisis vektor, lalu ada analisis real, lalu ada matematika sekolah 1, matematika sekolah 2, lalu apa lagi? Ya seperti itu, belajar pembelajaran. Nah itu. Jadi saya harapkan saudara dapat semangat. Nggak usah nggak usah gelendor. Wah, pendidikan matematika 1 berhubungan dengan matematika membosankan, saya nggak bisa dan lain sebagainya, matematika sulit. Tidak, gitu. Matematika tidak sulit, kita belajar bersama, gitu. Saya yakin saudara akan bisa. Pasti bisa. Harapan saya saudara lebih pintar daripada saya. Tadi biodata background saya seperti itu bukan berarti saya lebih pintar dari saudara, tidak. Ya, harapannya saudara lebih pintar dari saya. Saya sama, saya juga masih belajar. Ya, jadi santai saja perkuliahan kita. Saya lebih fleksibel. Jadi nanti silahkan komunikasikan. Terus alamat saya itu di Desa Seni Porjo. Kalau saudara mungkin ada yang daerah selatan, di Kecamatan Siliragung. Itu domisili orang tua saya. Kalau saudara ke Pulau Merah, pasti saudara akan melewati jalan desa saya, daerah Jajak. Di Pulau Merah itu kan lewat Jajak ke selatan, terus lewat ketemu POM, Jajak, terus ke selatan, terus sampai mentok, akhirnya nanti akan belok kanan. Nah, belok kanan itu sudah masuk Desa Seni Porjo. Nah, itu dusunnya Silir Kerombang, desanya Seni Porjo. Nah, itu silahkan saudara bisa mampir. Nah, terus nomor WA saya, nomor HP saya itu ada 082 131 262 500. Nah, bisa kalau memang itu penting atau perlu bagi saudara simpan, ya silahkan disimpan. Kalau tidak, tidak apa-apa. Jadi saudara bisa menghubungi lewat nomor tersebut, baik WA ataupun telepon. Tapi saya lebih merekomendasikan silahkan saudara bisa pesan teks atau WA. Itu mungkin bisa saya balas gitu. Kalau telepon itu kebanyakan tidak terangkat. Bukan berarti saya tidak mau mengangkat, tidak. Tapi saya jarang memegang HP, apalagi kalau di rumah. Waktu saya lebih banyak pergunakan dengan anak, dengan keluarga gitu. Jadi HP terkadang saya letakkan
di almari atau di meja, jarang saya pegang. Jadi kalau di telepon terkadang juga tidak terangkat. Kalaupun saya kerja juga sama. Saya kerjanya banyak di depan laptop ataupun di depan mahasiswa ngajar. Jadi HP-nya jarang kepegang. Jadi kalau nanti saudara pesan teks, nah pada waktu saya pegang, saya buka-buka, ada pesan pasti saya balas. Jadi silahkan nanti bisa menghubungi saya lewat nomor WA atau telepon yang tertera di bawah. Baik, mata kuliah kita pendidikan matematika 1. Nah, untuk saat ini, untuk mata kuliah pendidikan matematika 1 full akan diadakan secara daring. Jadwal dari Jember yang saya terima itu secara daring. Belum ada pengajuan untuk melakukan tatap muka. Kalau di mata kuliah satunya di semester 9, mata kuliah matematika yang saya ampu itu sudah diajukan untuk perkuliahan tatap muka, mungkin sebagai percontohan atau uji coba. Tapi kalau pendidikan matematika 1 sampai saat ini masih full daring. Belum ada pengajuan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, daring ini saya menggunakan 5 aplikasi yang saya manfaatkan selama perkuliahan kita. 8 kali web itu saya menggunakan 5. Yang pertama Microsoft Teams. Microsoft Teams ini masih terus saya gunakan. Mungkin untuk pertemuan-pertemuan minggu depan kita akan menggunakan Microsoft Teams. Kecuali minggu ini. Kalau minggu ini saya belum bisa menggunakan Microsoft Teams, saya bisa membuatkan video seperti ini. Jadi saudara bisa memperhatikan. Kalau pertemuan depan pasti akan saya gunakan Microsoft Teams. Yang kedua LMS. LMS minggu sekarang pun sudah bisa saudara buka. Sudah ada di situ deskripsinya, sudah ada materi atau materi yang saya tampilkan di sini sudah ada di Microsoft di LMS. Saudara bisa download itu dalam bentuk PDF. Jadi saudara bisa download. LMS itu pasti. Lalu WA Group pasti. Bahkan sebelum hari ini sudah dipergunakan sebagai apa ya? Saya menyampaikan informasi kepada saudara itu di WA Group. Jadi jangan sampai ada satupun mahasiswa yang tidak masuk WA Group. Ataupun jangan sampai ada yang terlewatkan untuk informasi di WA Group. Terus kalau di WA Group ini cuma sebatas saran. Kalau seandainya saya menyampaikan informasi, ini cuma saran. Tapi saudara membalas juga tidak apa-apa. Kalaupun saudara tidak membalas, itu tidak apa-apa. Yang terpenting saudara memperhatikan pengumuman yang saya sampaikan. Takutnya nanti di WA Group ada informasi yang saya sampaikan, nanti yang balas banyak, terus akhirnya tidak terbaca, nah itu malah mubazir. Nah, kalaupun tidak dibalas juga tidak apa-apa. Kalaupun dibalas juga tidak masalah. Yang terpenting tidak terlalu banyak. Ataupun tidak terlalu tertindih. Maksudnya seperti itu. Info-info yang penting tidak terlalu tertindih. Kalaupun ada info yang penting, ya silahkan saudara kasih bintang. Sehingga saat dihapus, itu tidak hilang. Tuh WA Group. Terus Google Form. Google Form ini juga terkadang saya gunakan. Nah, jika saya tidak bisa menggunakan Microsoft Teams, saya gunakan Google Form sebagai absensi. Sebagai evaluasi saya, bagaimana saudara bisa memahami atau tidak materi yang saya sampaikan, itu saya bisa menggunakan Google Form. Yang kelima, ini mohon maaf tidak tercantum, itu YouTube. Nah, seperti video yang saya sampaikan ini saya upload di YouTube. Nah, dengan harapan apa? Kalau di YouTube, saudara bisa lebih mudah. Bahasanya itu lebih enteng, saudara melihatnya. Nah, kalau YouTube kan tidak terlalu berat, jadi lebih enteng. Nah, itu bisa. Nah, di YouTube pun nanti saudara juga saya harapkan bisa mencantumkan namanya di kolom komentar. Nah, nanti bisa diklik like, setelah di like lalu dicantumkan nama dan NIM. Itu juga saya gunakan sebagai absensi. Karena dalam satu pembelajaran hari ini, itu ada beberapa video, tidak hanya satu video ini. Berapa video,
nanti saya lihat apakah stabil saudara mengikuti video-video yang saya sampaikan. Nanti silakan, itu juga sebagai absensi. Jadi beberapa video itu semuanya saudara harus like dan juga menyampaikan mengetik nama dan NIM. Setelah itu di akhir saudara harus mengisi Google Form. Google Form itu sebagai absensi di akhir. Nah, di Google Form itu tidak hanya sebatas nama saja, tidak. Di situ ada beberapa pertanyaan yang harus saudara jawab. Itu sebagai apa? Sebagai evaluasi. Sebagai evaluasi saya. Bagaimana saudara mengikuti perkuliahan saya hari ini apa tidak. Itu. Lalu, untuk pendidikan matematika 1 ini, saya mengampu 2 kelas. Sama, semuanya Pokjar Giri. Semester 3 kelas A, itu hari Sabtu pukul 15.00. Dan kelas B semester 3 itu hari Minggu pukul 13. Jadi yang A itu hari Sabtu pukul 15, yang B itu hari Minggu pukul 13. Atau jam 3 sore dan jam 1 siang. Sore, jam 1 sore. Itu. Nah, jadi ini web kita atau tutorial kita sebanyak 8 kali selama satu semester ini. Berarti selama 2 bulan. Nah, harapan saya saudara tidak mutung, saudara harus ikut terus selama 3 kali web. Selama 3 kali web itu semuanya akan diisi materi. Jadi kita akan diskusi, kita akan belajar bersama perihal materi-materi yang sudah saya susun, sudah saya bagi per tutorial. Nanti akan saya sampaikan setelah ini. Lalu, dari ke-8 web itu ada 3 TT atau tugas tutorial seperti biasa. TT itu dikerjakan di luar waktu web atau tutorial. Nah, itu biasanya saya berikan waktu tertentu. Nanti TT itu akan saudara upload pada LMS. Di setiap LMS pada pertemuan 3, 5, dan 7 akan saya kasihkan slot untuk upload tugas tutorial. Jadi nanti silahkan saudara lihat di LMS masing-masing. Jadi jangan sampai hilang, ya, jangan sampai jangan sampai saudara tidak memperhatikan LMS. LMS sering dibuka. Itu. Oke. Lalu untuk penilaian dari dulu sampai sekarang sama di TT itu tidak hanya berdasarkan 1 poin saja, tidak. Ada beberapa poin. Yang pertama, poin yang perlu diperhatikan adalah absensi. Dari 8 web ini, UT sudah memberikan formula atau rumus tersendiri. Bagaimana nanti poinnya untuk absensi? Itu pasti akan saya masukkan pada form Excel. Saat saudara dalam 8 kali web itu, contohnya saja 8 kali masuk, itu akan saya masukkan, saya akan ketik 8, saya entry 8. Itu akan muncul poin dengan otomatis. Jika saudara masuk hanya 4 kali, itu juga akan muncul entry data tersendiri. 7 kali, itu juga langsung dengan otomatis muncul poin. Nah, saya harapkan saudara jangan sampai kurang dari 5 tutorial. Kalau saudara 5 kali ikut, dipastikan saudara tidak lulus. 5 kali ikut tidak lulus, 4 kali tidak lulus, 3 kali tidak lulus. Harapan saya saudara 8 kali ikut semuanya. Jadi full ikut semuanya. Itu menunjang nilai saudara. Kalau tidak salah, berapa persen gitu, saya lupa. Itu karena sudah ada formulanya sendiri, sudah ada rumusnya. Jadi absensi itu penting. Kalau bisa 8 kali pertemuan atau 8 kali web sudah ikut. Toh saat ini juga bukan tutorial tatap muka. Tutorial web kan, menggunakan secara daring. Jadi dimanapun saudara, itu masih bisa mengikuti perkuliahan. Tuh. Yang kedua,
TT. TT ini pasti ikut. Nah, ini dilihat rata-rata dari ketiganya. Jadi TT1, TT2, TT3 itu berapa? Nah itu di rata-rata. Itu ada poinnya tersendiri. Itu jadi TT-nya silahkan dikerjakan sungguh-sungguh. Jangan asal-asalan. Karena itu berpengaruh. Yang ketiga, itu adalah partisipasi atau keaktifan. Nah ini saya ambil dari tugas-tugas yang saudara kerjakan. Jadi tugas-tugas yang saudara kerjakan, setiap pertemuan itu pasti akan saya kasih tugas. Silahkan saudara upload di LMS. Nanti akan saya berikan petunjuk-petunjuk dalam setiap tugas yang saya berikan. Jadi setiap tugas yang saya berikan pasti saya akan kasih petunjuk yang jelas. Jadi silahkan saudara pahami setiap petunjuk-petunjuk yang saya berikan. Saudara memahami petunjuk itu sudah salah satu bentuk pembelajaran dalam memahami. Nah, kalau saudara saja tidak bisa memahami petunjuk yang saya berikan, bagaimana saudara bisa memahami materi-materi yang diberikan? Itu salah satu tuntutan dari mahasiswa itu adalah belajar mandiri, terlebih dalam mahasiswa UT, karena pembelajaran jarak jauh. Jadi saudara harus mampu untuk memahami, dan memahami. Bahkan belajar pun harus mandiri. Itu ya. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah penilaiannya. Jadi dari absensi, tugas tutorial, dan juga partisipasi atau dari tugas. Nah, itu yang akan saya masukkan pada form penilaian TT atau formula yang sudah disusun oleh UT. Jadi saya tinggal mengaplikasikan. Nah, itu adalah sedikit perkenalan dari saya dan juga tentang perkuliahan kita. Lalu tentang pendidikan matematika 1. Kita secara umum itu apa? Apa sebenarnya tujuannya sehingga mata kuliah pendidikan matematika 1 ini diberikan kepada mahasiswa UT, terlebih prodi PGSD ini, pendidikan guru sekolah dasar. Tujuannya seperti ini, kompetensi yang ingin dicapai, yaitu mencegah atau mengurangi kesalahan yang berulang dan akan menjadi daya tarik tersendiri pada pembelajaran matematika di SD dengan benar. Jadi tujuannya yang pertama itu, saat saudara mengajar, biar tidak terjadi kesalahan. Karena selama ini banyak kesalahan-kesalahan dalam pembelajaran matematika, terlebih pembelajaran matematika di SD. Itu yang pertama tujuannya. Jadi nanti kalau saudara ada sedikit miss apa yang saya sampaikan dengan apa yang mungkin saudara ketahui selama saudara mengajar atau yang sudah saudara ajar pada waktu SD dulu, nah itu kita bisa diskusikan. Ternyata terjadi kesalahan. Perkalian pun juga banyak jadi kesalahan. Contohnya 3 kali 4. Itu banyak terjadi kesalahan. Di mana yang benar? Apakah yang benar guru SD-nya atau saudaranya? Akhirnya kita akan membahas bersama nanti perihal kesalahan-kesalahan. Yang kedua, tentang pembelajaran matematika yang menarik di SD. Itu bagaimana? Jadi bukan hanya konsep dari matematika yang benar, tetapi cara pembelajaran yang menarik di SD. Perlu saudara ketahui, anak SD itu adalah pada masa bermain, masa-masa saat bermain. Jadi di situ saudara sebagai calon-calon guru SD, saudara juga harus bisa membawa anak-anak ini bermain. Jadi tidak usah takut, saudara, wah guru SD, wis gede kok arek cilik gemuk dolanan ae. Ya tidak seperti itu. Ya karena memang tuntutannya seperti itu. Saudara tidak usah malu. Bermain itu memang dunia mereka. Jadi saudara harus bisa masuk pada dunia anak-anak.
Itu adalah kompetensi yang ingin dicapai dari pendidikan matematika 1. Lalu kompetensi umumnya, mahasiswa terampil dalam melakukan pembelajaran matematika di SD dengan benar. Jadi secara umum ya saudara harus terampil. Ini belajar matematika SD. Ini. Nah, materi kita itu sudah saya susun seperti ini. Selama 8 kali tutorial. Kita menggunakan modul yang diberikan oleh UT. Modul tersebut ada sekitar 8 kalau tidak salah. Ya, 8 kalau tidak salah. Kalau tidak 8, 9. Itu saya bagi menjadi 8 tutorial seperti ini. Tutorial pertama itu perkenalan hari ini tadi, lalu kontrak perkuliahan dan materi pada modul 1, yaitu pembelajaran matematika di SD. Nanti setelah ini akan saya berikan video juga perihal materi pembelajaran matematika di SD. Lalu pada tutorial kedua itu bilangan cacah dan bilangan bulat. Ketiga ada perpangkatan dan sebagainya, itu yang sudah bisa lihat. Dan di akhir akan ada tugas tutorial 1. Tugas tutorial 1 itu adalah modul 1, 2, 3, 4. Lalu tutorial keempat itu sudah bisa lihat, tutorial kelima seperti itu, dan tutorial kelima di akhir itu akan ada tugas tutorial 2. Nah, tugas tutorial 2 itu berisi tentang modul 5 dan modul 6. Lalu tutorial ke-6, tutorial ke-7 ada tugas tutorial ketiga lagi, yaitu modul 5 dan modul 6. Tutorial ke-8 itu persen dan perbandingan dan juga evaluasi akhir. Karena itu adalah perkuliahan terakhir. Nah, ini adalah distribusi materi-materi dalam setiap tutorial. Nah, itu. Jadi itu saudara bisa lihat, saudara bisa pahami, saudara bisa persiapkan, terlebih saya harapkan saudara bisa menikmati perkuliahan pendidikan matematika 1 ini. Ya, dinikmati saja, tidak usah dipikir. Dipikir besok pada waktu kuliah. Kalau sekarang nggak usah dipikir. Dipikir pada waktu kuliah, dipikir pada waktu ada tugas, dipikir gitu. Setelah tugas selesai, ya sudah. Santai-santai lagi. Ada tugas lagi, pikir lagi. Gitu aja. Dibuat tenang. Harapannya nanti saudara bisa lulus semua. Selama perkuliahan, lulus tepat waktu. Terkhusus mata kuliah pendidikan matematika 1 ini, saudara bisa lulus mendapatkan nilai terbaik. Baik, sekian perkenalan atau pendahuluan dari saya tentang identitas diri, tentang pengenalan perkuliahan, dan juga perkenalan mata kuliah. Silahkan saudara pahami. Setelah itu kita akan ketemu lagi di video berikutnya perihal tentang materi modul 1. Sampai jumpa di video berikutnya.